Shalom, video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nelson Immanuel Opo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Tamalabang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, setiap anak juga memiliki perbedaan, meliputi minat, gaya belajar, kebiasaan, cara pikir, kemampuan membaca, kemampuan menghitung, dan lain-lain. Disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa aman dan nyaman saat pembelajaran dan dapat pula tercapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan suasana yang merangsang murid untuk belajar, memanajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, agar guru memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Pada aspek minat murid, setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai guru harus mampu menarik minat murid untuk belajar. Sedangkan profil belajar murid berkaitan dengan lingkungannya, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk murid. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, maka beberapa contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang dapat dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid, menggunakan berbagai penilaian awal untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mereview dan melakukan refleksi. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih satu atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan seperti materi atau konsep berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, murid berlatih memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan murid paham akan konsep dengan memodifikasi sebuah produk. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, maka guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak sesuai prakarsa perubahan yang telah dirancang. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.4 yaitu
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid perlu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga tercipta proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Hal ini dapat memupuk budaya positif di sekolah sesuai nilai-nilai kebajikan. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Shalom, terima kasih, salam dan bahagia.